Saya nggak ngerti yang dimaksud dengan korupsi itu yang mana, ya kan? Apalagi ujuk-ujuk Menko Polhukam, kemudian langsung menuding. Pemerintah menempuh langkah hukum ini setelah melalui pertimbangan mendalam dan komprehensif sampai akhirnya dilakukan audit tujuan tertentu atau ATT, bukan hanya audit reguler oleh BPKP. Hasilnya ditemukan terjadi dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian merugikan keuangan negara. Pemeriksaannya ya ibaratnya kalau pemeriksaannya sudah 99% ya. Tinggal kita untuk ada enggak sih kerugian keuangan negara yang sifatnya real. Aduh baru. Iya kan begini kan. Ini kan baru menemukan peristiwanya. Ya kan. Ini kan baru penyelidikan, gimana mau bicara tersangka, ya kan? Kan saya bilang penyidikan itu nanti perlu proses baru tersangka. Ini masih penyelidikan, gimana bicara tersangka? Ya, kami kan mendengarkan ya apa yang dipaparkan oleh Menhan, ya begitu. Dan kemudian ini melalui dan pernah dibicarakan dalam sidang kabinet, begitu ya. Sehingga itu menjadi catatan kami menyetujui. Tentu dengan catatan silakan didiskusikan lebih rinci dan bikin kajian komprehensif. Ya kalau yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam ya, bahwa kerugian negara adalah yang dimaksud keputusan arbitrase, apakah itu kerugian negara? Kemudian di situkah korupsinya? Disebut rugikan uang negara, mantan Menhan Ria Mizar Triakudu buka suara terkait proyek satelit terjata di perintah. Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu buka suara terkait proyek satelit Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang disebut telah merugikan negara. Ria Mizar mengatakan Kementerian Pertahanan ketika itu memutuskan menyewa satelit karena ada unsur kedaruratan. Hal itu guna mengisi slot orbit 123 derajat bujur timur pada 2015. Menurutnya, apabila Indonesia tidak segera menunjukkan komitmennya kepada International Telecommunication Union, slot tersebut bisa diberikan kepada pihak lain. Karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo waktu itu mengeluarkan diskresi atau perintah kepadanya untuk menyelamatkan slot orbit tersebut. Saya ini prajurit mendapat perintah selamatkan slot orbit 123 BD. Saya lakukan dan berhasil, kata Ria Mizar dikutip Kompas.id pada Selasa 18 Januari. Kalau itu tidak saya lakukan, orbit itu bisa diambil pihak lain dan membahayakan kedaulatan negara. Tercatat pada 19 Januari 2015, satelit Garuda 1 yang ada di slot itu keluar dari orbit sehingga terjadi kekosongan di slot orbit 123 derajat bujur timur. Sebagaimana aturan itu, slot tersebut harus diisi jika tidak mau diberikan ke negara lain. Selain itu, Ria Mizar membeberkan bahwa ada ancaman kedaulatan terhadap negara apabila slot orbit yang berada di atas Sulawesi itu tak segera diselamatkan. Kendati secara normatif ada beberapa yang tidak sesuai. Presiden Jokowi, kata Ria Mizar, karena itu mengeluarkan diskresi kepadanya untuk menyelamatkan slot orbit tersebut. Pertama, karena ada diskresi, dan kedua, ada ancaman kedaulatan kalau itu tidak dilakukan, ucap Ria Mizar. Lebih lanjut, Ria Mizar mengakui bahwa saat memanfaatkan slot orbit tersebut, Kemenhan belum mempunyai anggaran. Namun begitu, kata dia, Kemenhan harus tetap menyewa satelit tersebut demi menyelamatkan slot orbit sebagaimana perintah Jokowi. Memang belum ada anggaran, namun kami harus segera mengisi slot itu untuk menunjukkan komitmen mengisi slot orbit, ujar dia. Seperti diketahui, penggunaan slot orbit oleh Kemenhan pada 2015 melalui proyek satelit militer Kemenhan menjadi polemik karena membuat negara menelan kerugian besar. Keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional di Inggris dan Singapura menghukum Indonesia dan mewajibkan untuk membayar beberapa perusahaan yang terlibat dalam penandatanganan kontrak dengan Kemenhan dengan nilai 815 miliar. Adapun permasalahan proyek satelit itu berawal ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika memenuhi permintaan Kemenhan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat bujur timur guna membangun Satkomhan. Kemenhan kemudian membuat kontrak sewa satelit Artemis milik Avanti Communication Limited pada 6 Desember 2015. Kontrak itu dilakukan kendati penggunaan slot orbit 123 derajat BT dari Kemkoninfo baru diterbitkan pada 29 Januari 2016.
Namun pihak Kemenhan pada 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan slot Orbis 123 derajat BT kepada Kemenkominfo. Pada saat melakukan kontrak dengan Avanti pada 2015, Kemenhan ternyata belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut. Ubedillah Pontang Panting laporkan putra Jokowi ke KPK. Rocky Gerung harusnya tugas parpol oposisi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai yang dilakukan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun melaporkan dugaan korupsi dua putra Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep ke KPK merupakan cara berpikir yang sudah diajarkan di setiap kampus. Ajaran yang dimaksud ialah berpikir untuk menggiling kekuasaan yang seharusnya peran tersebut dimainkan oleh partai-partai oposisi. Rocky mengatakan menggiling kekuasaan tersebut memang sudah menjadi tradisi kampus atau perguruan tinggi. Kampus didesain untuk menggiling kekuasaan bahkan sejak mahasiswa semester pertama. Kampus didesain untuk menggiling kekuasaan, jadi dari awal semester pertama diajarkan setiap kali masuk kelas pertama. Saya bilang, saya akan mengajar dan saya ingin Anda menggiling begitu supaya terjadi dialektik begitu, bukan mengangguk-ngangguk. Begitulah ungkapnya. Lebih lanjut, Rocky mengatakan jika kampus kekinian tidak menjadi wadah untuk memprotes ketidakadilan, maka insya akan memanfaatkan ruang-ruang publik untuk bersuara. Jadi kalau kampus bisu terhadap keadilan, maka insan kampus itu akhirnya memanfaatkan ruang publik dan itu yang diambil oleh ubed dan ubed-ubed lain sebetulnya di belakang pengubedan. Begitulah tuturnya. Jadi sekali lagi kenapa saya ucapkan ini? Karena kenapa kalau kita kehilangan kekuasaan untuk membujuk rakyat agar menerima legitimasinya, dia mulai mempersoalkan hak orang untuk berbicara. Begitulah katanya. Sebelumnya Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin 10 Januari. Laporan tersebut dibuat oleh Ubedillah Badrun yang merupakan dosen UNJ. Ubedillah menyebut diduga Kaisang dan Raka terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme atau dalam sebuah relasi bisnis hingga akhirnya dilaporkan kepada KPK. Ubedillah menjelaskan dugaan perkara korupsi ini terjadi pada tahun 2015. Ubedillah mengungkapkan salah satu perusahaan besar inisial SN dan sudah ditetapkan tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan dituntut mencapai nilai 7,9 triliun. Namun oleh Mahkamah Agung hanya dikabulkan 78 miliar. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT ASN, kata Ubedillah. Apalagi kata Ubedillah, petinggi PT ASN beberapa bulan lalu dilantik menjadi dubes di salah satu negara di Asia, sehingga patut dicurigai adanya dugaan keterlibatan Kaisang dan Gibran terlibat berbisnis dengan salah satu petinggi PT ASN, antara lain begitu cepat mendapatkan suntikan dana untuk modal dari perusahaan Ventura. Maka itu Ubedillah menilai adanya dugaan KKN. Maka itu Ubedillah mengaku heran dan menjadi pertanyaan besar. Diduga Kaisang dan Gibran mendapatkan suntikan dana yang cukup besar, apalagi dengan perusahaan yang bisa disebut masih baru. Ubedillah mengaku sejumlah bukti telah diserahkannya kepada KPK. Salah satunya bukti dokumen dari salah satu perusahaan yang memang dapat diakses, namun dengan syarat-syarat tertentu. Juga bukti pemberitaan pemberian penyertaan modal dari Ventura itu. Kemudian kita lihat di perusahaan-perusahaan yang dokumennya rapi itu. Begitulah katanya. Ubedillah pun berharap KPK dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut. Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang. Dan bagaimana kemudian bila perlu Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini. Begitulah katanya.